Perkenalkan, nama saya Pandan Arum Irawan, NPM 18541810106. Saya mahasiswa jurusan Ilmu Tanah Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Di sini, saya akan menyampaikan mengenai identifikasi permasalahan di lahan basah. Lahan basah. Lahan basah adalah istilah kolektif tentang ekosistem yang pembentukannya dikuasai air dan proses serta cirinya, terutama dikendalikan oleh air. Suatu lahan basah adalah suatu tempat yang cukup basah selama waktu panjang bagi perkembangan vegetasi dan organisme lain yang teradaptasi secara khusus. Lahan basah mencakup suatu rentangan luas habitat dalaman, pantai, dan marin yang memiliki sejumlah tampakan yang sama. Berdasarkan karakteristik sistem lahan basah di Indonesia dapat dikelompokkan menjadi 6 tipe. Keenam tipe ini adalah rawa pasang surut atau tidal swamp, rawa musiman atau seasonal swamp, dataran aluvial atau alluvial plains, sabuk meander atau meander belts, rawa gambut dan marshes atau pit swamp and marshes, dan yang terakhir adalah dataran banjir. Lahan basah berpengaruh penting dalam siklus hidrologi yang terjadi secara alami maupun hasil aktivitas manusia. Lahan basah dapat menjaga kapasitas air tanah, melindungi kualitas air di permukaan bumi secara alami, serta melindungi bencana alam seperti banjir dan kekeringan terjadi. Lahan basah yang terbentuk secara alami mulai mengalami reklamasi, menjadi konversi menjadi lahan basah yang terbentuk secara alami mulai mengalami reklamasi dan konversi menjadi sawah. Yang pertama adalah penjelasan mengenai lahan rawa pasang surut. Karakteristik lahan rawa pasang surut biasanya dicirikan dengan pH tanah yang rendah, genangan yang dalam, akumulasi zat-zat beracun seperti besi dan aluminium, salinitas yang tinggi, kahat unsur hara, serangan hama dan penyakit, lapisan pirit yang ada di lahan tersebut, serta tumbuhnya gulma yang dominan. Beberapa kendala pada lahan basah pasang surut ini meliputi seperti rendahnya kesuburan tanah, tanahnya beraksi masam hingga sampai sangat masam, mempunyai lapisan pirit yang merupakan sumber racun besi bagi tanaman, serta miskinnya hara pada tanah tersebut. Kendala lain yang juga menghambat usaha tani di daerah rawa pasang surut berkaitan dengan teknologi spesifik lokasi yang belum direkomendasikan sampai saat ini. Hal ini seperti pemupukan, varietas, pengelolaan tanah, dan juga air. Lahan rawa pasang surut yang digunakan untuk budidaya tanaman padi apabila tidak dipupuk dengan salah satu dari pupuk NPK, maka akan menghambat pertumbuhan dari tanaman padi tersebut. Selain itu, apabila lahan rawa pasang surut yang digunakan tidak diberi kapur, maka akan berdampak pada pertumbuhan dan produksi tanaman padi menjadi tidak optimal. Sehingga dalam budidaya tanaman padi di daerah rawa pasang surut,
Penambahan bahan amelioran seperti kapur dan pemupukan menjadi komponen yang sangat penting dalam meningkatkan pertumbuhan dan produktivitas padi. Untuk mengatasi permasalahan pengelolaan lahan pasang surut tersebut, diperlukan beberapa komponen teknologi yang optimal pada lahan pasang surut untuk tanaman padi. Salah satunya adalah dengan pengelolaan lahan dan air, yang merupakan faktor penentu keberhasilan pengelolaan usaha tani di lahan pasang surut. Untuk budidaya tanaman padi yang dilakukan pada rawa pasang surut, pengelolaan lahan sebaiknya dilakukan dengan mempersiapkan lahan terlebih dahulu sebelum penanaman. Penyiapan lahan ini dianjurkan dengan sistem tanpa olah tanah atau sistem TOT maupun dengan sistem olah tanah menggunakan traktor. Selanjutnya adalah penjelasan mengenai dataran aluvial. Bahan endapan aluvial merupakan bahan pembentuk tanah sangat potensial karena bahannya merupakan hasil pengendapan atau akumulasi. Pada umumnya terletak di daerah datar, dekat dengan sumber air, dan merupakan bahan yang relatif mudah jenuh air. Bahan endapan ini juga berhubungan erat dengan akumulasi bahan hasil erosi. Sehingga bila daerah yang tererosi merupakan daerah yang kaya sumber hara, maka endapan aluvial di daerah hilirnya pun akan kaya sumber hara. Namun, bila daerah hulu sungainya merupakan daerah miskin sumber hara, maka daerah endapan aluvialnya pun akan miskin sumber hara. Tanah aluvial atau inceptisol ini masuk ke dalam kategori bermasalah dengan grup sulfaquets karena mengandung horizon sulfurid atau cat clay yang sangat masam. Tahap perkembangan tanah aluvial memperlihatkan tahap perkembangan awal yang biasanya lembab atau basah selama 90 hari berturut-turut. Umumnya, tanah ini memiliki lapisan kambing karena tanah ini belum berkembang lebih lanjut dan juga perkembangan tanah ini cukup subur. Aluvial atau inceptisol merupakan tanah-tanah yang memiliki epipedon okrik dan horizon albi. Dataran aluvial merupakan wilayah yang datar atau hampir datar yang terbentuk oleh endapan yang dibawa air. Karena proses fluvial, mayoritas wilayahnya dekat dengan sungai. Dataran aluvial pada umumnya memiliki materi batuan yang tidak kedap atau lolos air, sehingga berpengaruh terhadap kecepatan aliran air tanahnya meskipun hal ini terdapat di lereng yang datar. Sortasi batuannya relatif seragam. Lahan dataran aluvial dapat dimanfaatkan untuk tanaman padi yang suplai airnya berasal dari air hujan dan irigasi. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Lebih-lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan komen ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.